Nah, ikhwan Al-Fakir kira pembahasannya ini sebelum kita membahas pengantar tentang muamalat ini agak susah. Jadi Al-Fakir akan memilih untuk membahas pengantar dulu agar antum memahami muamalat dengan baik. Karena kalau langsung masuk ke kitab jadinya tak beraturan. Jadi Al-Fakir mohon maaf sebelumnya. Jadi Al-Fakir akan membahas pengantarnya terlebih dahulu. Toyib. Ikhwan, muamalat ini adalah ilmu antar sesama manusia. Artinya ini ilmu sudah ada walaupun sebelum syariat. Ini ilmu jual beli ini sudah ada walaupun sebelum Islam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad pun sudah ada jual beli dan lain-lain. Artinya apa? Urusan muamalat ini bukan seperti ibadat. Urusan muamalat ini bukan sesuatu yang baru. Urusan muamalat ini dari zaman dahulu sebelum Islamnya Nabi Muhammad pun muamalat ini sudah ada. Tidak seperti sholat, zakat dan lain-lain yang baru ada disyariatkan setelah munculnya syariat Islam. Itu ibadah. Nah, adapun muamalat sudah ada dari zaman dahulu. Lalu datangnya syariat ini untuk mengatur agar tidak semena-mena. Nah, untuk sampai kepada hal itu kita butuh dengan namanya muqaddimah atau pengantar menuju muamalat. Ikhwani jami'an, Al-Fakir akan bahas pengantarnya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui tentang perbedaan antara data, informasi, dan ilmu. Data itu adalah sesuatu yang ada dalam data itu adalah informasi. Data itu adalah informasi yang ada dalam suatu hal. Nah, sekumpulan data-data tadi itu dikumpulkan baru menjadi ilmu. Toyib. Itu muqaddimatul ula. Nah, untuk mengetahui sebuah ilmu kita harus tahu data-datanya terlebih dahulu. Apa maudhu'nya? Apa tujuannya kita belajar ini? Jika maudhu'nya antum sudah tahu, tujuannya antum sudah tahu dan antum tertarik, baru antum akan enak, nyaman untuk belajar. Di sini kita belajar muamalat, yang mana ini akan menjadi pekerjaan antum. Dan ini tanggung jawabnya besar karena ini urusan fikih. Kalau fikih itu sedikit yang antum tahu itu lebih baik daripada antum tahu banyak. Tapi berhubung antum adalah thalib hauza, antum harus tahu semua hal yang berkaitan tentang fikih, adapun itu ibadat ataupun muamalat. Baik. Jadi yang pertama harus antum tahu adalah tentang logika, mantek. Kenapa lagi Ustadz kok butuh mantek Ustadz? Naam, semua hal itu butuh logika. Karena hal yang bisa kita tahu pasti itu adalah dengan logika atau dengan matematika. Itu jelas, informasinya, datanya itu jelas. Tidak seperti panca indera. Panca indera ini kadang bisa membohongi kita. Contoh, antum melihat sesuatu atau merasa ketika antum sehat hal-hal itu terasa manis. Tapi ketika jasad antum sedang tidak nyaman, sedang sakit, maka rasa tersebut itu akan berubah, tidak lagi manis, rasanya anyep atau pahit. Nah, itu indera itu bisa salah. Akan tapi logika atau matematika tidak mungkin bisa salah. Orang mau dimanapun orangnya, orang manapun, orang Cina, orang Afrika, orang manapun, kalau antum tanya 1 tambah 1 semua jawabnya 2. Karena itu ini
logika ini ilmu pasti, maka antum harus mengetahui ilmu pastinya. Dan di logika seperti halnya yang sudah antum pelajari, itu berkaitan tentang ta'rif, mendefinisikan sesuatu. Antum harus secara full bisa mendefinisikan segala hal, itu syaratnya. Baru antum bisa ke yang kedua yang dituntut oleh ilmu logika, yaitu berhujjah atau berdalil. Nah, jika antum sudah tahu kedua hal ini, baru antum masuk ke namanya hermeneutika ini adalah kebalikan dari ilmu logika. Kalau tadi ilmu logika itu ilmu yang pasti-pasti, hermeneutika ilmu yang tidak pasti, ilmu kebijaksanaan. Nah, ini perlu antum ketahui, sangat perlu. Sejarahnya terlebih dahulu, hermeneutika itu dari kata Hermes. Hermes ini adalah dewa Yunani yang disembah oleh orang Yunani kuno, yang disebut dengan dewa Hermes atau dewa kebijaksanaan. Nah, dewa Hermes ini dikenal oleh kita dengan yang namanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah nabi yang sangat tua setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Beliau lahir di zaman seperti itu, dan dikatakan Nabi Idris ini belum meninggal sampai yaumina hadza, belum meninggal sampai hari ini. Artinya setiap orang yang ingin sampai kepada kebijaksanaan, puncaknya dia harus dituntun dan dibimbing langsung oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, Nabiullah Idris ini punya julukan yang terkenal adalah Khidir alaihissalam. Jadi beliau itu adalah Khidir alaihissalam, yang mana Khidir ini terkenal bukan dengan logikanya, akan tapi dengan hermeneutikanya, dengan kebijaksanaannya. Ketika di surat Al-Kahfi diceritakan tentang orang ahli logika, orang ahli syariat, seperti halnya Nabiullah Musa, itu masih diperintahkan oleh Allah untuk belajar hermeneutika atau belajar kebijaksanaan. Ada anak tiba-tiba dibunuh, lulu, kenapa ini? Kata Nabi Musa, jangan banyak bicara, jangan tanya, kata Nabi Khidir. Kapal dan lain-lain lah ceritanya yang antum tahu semua. Lalu kemudian di akhir beliau memberitahukan tentang kebijaksanaannya. Nah, ini adalah contoh bahwasanya orang yang ingin menuju kesempurnaan, dia harus berguru sama Khidir. Kenapa Nabi disebut Khidir? Karena Khidir itu dari kata bahasa Arab, itu bukan nama orang. Khidir ini nama julukan dari kata khodro. Setiap beliau berjalan di suatu tempat, beliau menghidupkan tempat tersebut sehingga menjadi subur. Karena beliau yang awal kali mengajari kita kebijaksanaan menanam, berternak, memancing, dan lain-lain tentang ilmu kehidupan ini. Nah, maka dari itu orang yang ingin bijak hidupnya, dia nantinya kelak setelah tazkiyatun nafas, dia akan dibimbing oleh yang namanya Khidir. Sehingga antum ketahui banyak ulama-ulama yang mengaku pernah ketemu Khidir. Berarti ulama-ulama tersebut sudah sampai di tingkatan kebijaksanaan tertentu yang harus dibimbing oleh Nabiullah Khidir alaihissalam atau Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, itu namanya hermeneutika. Intinya apa hermeneutika ini? Tidak ada yang pasti di dunia ini, tidak ada yang pasti. Artinya apa? Contoh, tidak semua orang yang senyum sama antum itu baik sama antum. Tidak semua orang yang cemberut sama antum, yang marah-marah sama antum, itu benci sama antum lah. Jangan dianggap semua itu seperti indera antum. Jangan dianggap semua itu, jangan jadi materialisme. Jangan menganggap semua yang ada itu nyatanya, itu realnya lah. Terkadang ada sesuatu di balik itu. Ya, ini namanya apa? Ini namanya kebijaksanaan. Beda dengan logika. Logika itu apa yang antum lihat, itu namanya logika. Apa yang antum pikir, itu namanya logika. Setengah itu pasti lebih pendek daripada 1 meter, pasti. Nah, itu logika. Tapi kalau hermeneutika tidak seperti itu. Hermeneutika itu lebih dalam lagi dari itu. Itu sedikit tentang hermeneutik dan yang harus antum ketahui tentang hal ini. Nah, nantinya akan sampai pada muamalat atau fikih terlebih dahulu. Nah, fikih ini
ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini pakai ilmu logika dan terkadang pakai ilmu hermeneutika. Maka dari itu antum harus bijak-bijak. Seorang mujtahid itu tidak akan jadi mujtahid kalau dia tidak bijak. Artinya ada namanya nanti mu'adziriyah, ada munajjiziyah. Yang antum sudah pelajari di ilmu usul itu tentang sebenarnya itu hakikatnya adalah kebijaksanaan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Nah, ikhwan, sedikit saja ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.